dua cek. Asal kurang gue kan kurang. Ayah jangan eta. Cek dua. Cek dua cek dua cek. Mulai Pak ya? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Gunung Dahu, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya lah hari ini kita dapat duduk bersama untuk berkolaborasi atau bergotong royong untuk sharing. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan ke baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada sanak keluarganya dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu, duduknya saya di sini yaitu karena tuntutan tugas di guru penggerak. Selain harus mengimplementasikan keilmuan yang didapat dari pendidikan guru penggerak, juga harus membuat laporan seperti kegiatan saat ini, yaitu berupa videonya. Saya yakin bahwa yang disampaikan di sini adalah materi-materi yang biasa kita lakukan, sehingga di sini sifatnya kita sharing saja demi tercapainya tujuan pendidikan khususnya di sekolah kita. Adapun topik yang akan disampaikan itu ada 4. Yang pertama, budaya positif. Kedua, terkait asesmen berbasis kompetensi, yang mana gugus kita itu jadwalnya untuk simulasi pertama besok Pak. Ketiga yaitu rapor pendidikan. Nah, sudah ada itu rapor yang dikeluarkan oleh kementerian untuk sekolah kita. Nanti ada perbandingannya untuk rapor tahun kemarin, tahun 2022 dengan rapor 2023 di satuan pendidikan sekolah kita. Yang keempat yaitu kurikulum merdeka. Terkait budaya positif, ini adalah salah satu modul yang dipelajari di pendidikan guru penggerak. Hanya poin yang hijau saja yang akan disampaikan. Kalau poin pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kedua, kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Ini yang akan dibahas lebih jauh. Ketiga, teori hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Ini yang akan kita bahas juga. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi ada 3 poin yang akan dibahas lebih jauh. Untuk poin pertama yaitu terkait kesepakatan sekolah atau kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas ini atau kesepakatan sekolah sebetulnya sudah ada Pak ya Bu.
Kita menyebutnya dengan tata tertib kelas ya Pak, kalau di kelas itu. Hanya teknisnya dulu kita buat aturan kelas, tata tertib, kemudian ditempel di dinding. Biasanya seperti itu. Kita yang buat, kita tempel dengan harapan murid melaksanakannya. Ternyata yang positif itu adalah ketika membuat tata tertib itu harus dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi tidak seperti dulu. Dan hasilnya ternyata kalau kita membuat tata tertib tidak dengan kesepakatan, murid itu tidak mandiri. Mungkin mereka melakukannya hanya karena takut dengan guru, tidak merasa ada di dalam jiwanya gitu, tidak merasa kelasnya gitu. Nah yang baik itu ternyata harus melalui kesepakatan kelas. Kalau aturan sekolah berarti kesepakatan sekolah. Kalau melihat pengertiannya, kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara murid dan guru dalam lingkungan sekolah atau kelas. Ini ada contoh. Misalkan kalimat yang disusun berdasarkan kesepakatan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di aturan kelas itu bukan dilarang buang sampah. Ini kalimat bukan positif. Sebaiknya ini, buanglah sampah pada tempatnya, bukan dilarang buang sampah. Misalkan contoh lain, dilarang berkelahi, itu tidak tepat. Ternyata yang tepat itu misalkan saling menghargai antar teman. Nah ini contoh, buanglah sampah pada tempatnya, nilai kebajikan universalnya peduli lingkungan. Seperti itu. Jadi harus berupa kalimat positif. Selanjutnya, ini yang akan dibahas, yaitu 5 posisi kontrol guru. Poin 1 sampai 5 ini kebiasaan kita sehari-hari ketika berhadapan dengan murid. Apalagi misalkan murid itu melanggar peraturan kelas atau sekolah. Biasanya ini yang kita lakukan. Ada yang melakukan penghukuman, ada yang melakukan pembuat merasa bersalah, ada yang posisinya teman guru itu terhadap murid, ada yang pemantau, ada yang manajer. Nah dari yang 5 poin ini ternyata yang paling baik guru itu posisinya harus seorang manajer. Karena dari poin-poin ini mempunyai dampak. Misalkan kita melakukan posisi penghukum terhadap murid, maka yang terjadi ternyata pada murid itu bisa jadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampau. Kalau kita melakukan pembuat merasa bersalah, maka dampaknya murid akan merasa bersalah dalam diri, rendah diri, dan menyendiri. Tidak percaya diri mungkin ya. Kemudian kalau kita posisinya sebagai teman, menganggap teman terhadap murid, maka murid itu tidak mandiri. Kalau kita melakukan posisi pemantau, maka dampaknya terhadap murid tidak memahami nilai kebajikan sepenuhnya. Dan yang paling baik posisi guru ketika berhadapan dengan murid adalah seorang manajer. Dampaknya yaitu murid akan mandiri, kemudian percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Supaya ada gambaran yang lebih jelas, ini ada video terkait 5 posisi kontrol guru. Ini sebetulnya sudah saya share di grup, mungkin Bapak dan Ibu sudah memutarnya. Tapi tidak apa-apa untuk sama-sama supaya kita memahaminya.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Pola tersebut. Ini ada ilustrasinya. Posisi penghukum. Nan! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Ini posisi paling ideal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang tepat? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak dan Ibu, barusan kita sudah menyaksikan ilustrasi. Hanya di sana ilustrasinya untuk siswa SMP ya. Mungkin untuk SD karakternya berbeda dengan siswa SMP. Kemudian yang kasus-kasusnya kan di sini terlambat sekolah Pak ya. Ketika kita di sekolah tentunya akan menemukan kasus-kasus lain dan mungkin beda penanganannya, bahasanya kepada siswa SMP dengan SD. Dari 5 posisi kontrol ini sebetulnya bisa dilakukan oleh kita seorang guru ketika menangani siswa. Hanya yang paling baik tadi poin kelima sebagai manajer. Penghukum Pak ya. Posisi penghukum di ajaran agama kita Boleh Pak ya menghukum ya. Boleh menghukum siswa asal tidak melebihi aturan Pak ya. Aturan. Tidak sampai menyakiti fisik Iya. yang berlebihan. Sehingga poin-poinnya ini sebenarnya bisa, hanya yang paling bagus poin 5. Selanjutnya diikutkan ya. Habis baterai. Ya. Baik, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini segitiga restitusi. Apa itu pengertian segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Sama ini juga ada satu lagi ilustrasinya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini untuk mempersimak ilustrasinya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk ilustrasi kedua pun sama ya, menangani murid yang mengalami masalah atau melanggar peraturan sekolah atau kelas. Nah, kalau segitiga restitusi ini dialog Pak ya, dialog antara guru dengan murid yang bermasalah. Hanya ada ketentuan ketika berdialog dengan murid tersebut itu jangan sampai dilihat oleh teman-temannya Pak. Kalau bisa dalam satu ruangan gitu ya. Karena kalau dilihat oleh orang banyak itu akan berdampak juga terhadap diri siswa. Ini kan kasusnya berkelahi mungkin Pak ya, berkelahi. Kita di sekolah akan menemukan bukan berkelahi saja, banyak kasus-kasus yang terjadi. Ternyata ini perlu di dialog Pak ya, dibawa ke ruang khusus gitu. Ada penanganan khusus lagi Pak. Nah ini strategi yang dilakukan ketika melakukan segitiga restitusi ada 3. Strategi pertama harus melakukan menstabilkan identitas. Kedua harus adanya validasi tindakan yang salah.
Ketiga, menanyakan keyakinan. Ini dialog. Pada dialog itu harus ada 3 poin ini, Pak. Pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya yaitu terkait ANBK. Di sekolah kita besok jadwalnya Rabu dan Kamis. Tentunya pelaksanaan ini tidak bisa ditangani oleh seorang Pak ya. Iya. Oleh saya kan posisinya sebagai operator sekolah, itu otomatis harus jadi proktor katanya dari OPK seperti itu. Ini tidak bisa ditangani oleh proktor sendiri. Jadi harus ada kepanitiaannya sebetulnya. Dan kepanitiaan ini sebenarnya harus dikirimkan secara online, bahkan nanti manual ke Korea itu harus dikirimkan. Untuk bendahara jelas Kuleni, proktor, abdinya. Untuk ketua saya cenderung ini dulu Pak. Ini dulu kan ada pengawas silang Pak ya. Tahun kemarin Pak Kos. Kemarin sudah berdialog dengan kepala sekolah. Kalau misalkan Pak Kos siap, maka gitu jadi pengawas silang lagi. Kemarin di Batang 2 Pak ya. Nah. Turun ya Batang Karet hiji. Iya boleh. Nah. Supaya pulang. Pulang keluarnya. Waktu nunggu di situ kan agak repot. Atau naik bari iya kan? Pulang ke Ciduha we. Palikeun naik bari ngarit kan rada jauh gitu nya. Itu mungkin Bapak ya udah ya untuk pengawas. Kalau ibu pilih kereta. Kayak sama jiwa ya lima. Iya. Setiap bungkus apa bisa ke bungkus lain di pasar hidung gitu. Sepertinya Pak di lingkup itu, di lingkup gugus. Untuk Bu Hawa, Abdi cenderung Pak teknisi. Oh iya. Teknisi itu jadi tugasnya kan anak jam 7 itu udah siap-siap. Aktifkeun Chromebook. Iya. Bisi aya nu cari cas Chromebook mah gitu. Jadi isu-isu teh geus aktif gitu si Chromebook teh. Internet geus aktif. Jadi pas ujian teh langsung prung gitu. Jadi kan bahwa lebih dekat Pak. Oh, iya. Mungkin bisa Iya. mengajari nih ya jarak lah gitu waktu. Selanjutnya apa ini mah gampang lah. Yang penting itu saja mungkin pengawas silang. Untuk pengawas dari mulai besok kan. Untuk pengawas Pak nanti pas AMBK-nya. Oh, Pak. Untuk simulasi belum pakai pengawas kok. Iya. Iya. Mungkin untuk teknisi mah mulai besok juga sebetulnya sangat dibutuhkan gitu. Tenang kayak di sini. Iya. Besok 7:30 udah mulai. Ya untuk inilah untuk simulasi mah mungkin bisa ditangani lah oleh proktor atau guru yang lain. Kenapa? Udah dikasih tahu anak untuk besok. Udah dikasih tahu. Nah. Kalau tidak sempat untuk simulasi mah nggak apa-apa lah. Yang penting nanti pas action nyatanya gitu ya, karena kan itu dipantau lah gitu. Kemudian satu hal lagi yang sering kita lupa, ternyata Chromebook ini Pak, ketika ANBK kameranya itu on Pak. Jadi ketika kita membimbing jangan sekali-kali memberikan jawaban gitu. Hanya kita mengarahkan, kalau mau memberikan ini mengarahkan saja gitu cara menjawabnya gitu ya. Mungkin ke anak itu lebih ke teknis ini mengoperasikan Chromebook sebetulnya. Soal suara itu ketangkap nggak? Iya Pak, suara dan gambar itu ketangkap Pak, langsung ke kementerian ini. Iya Pak. Iya. Selanjutnya ini rapor sekolah. Rapor sekolah tahun 2023 sudah ada Pak untuk satuan pendidikan kita. Ini rapornya. Untuk kelas
Ini Rapor ini Pak, rapor sekolah bukan rapor per kelas. Hanya mungkin dihasilkan dari kelas, seluruh kelas lah gitu. Nilainya ada di sini. Yang jelas rapor sekolah itu didapatkan dari AKM, kemudian data guru dan tenaga kependidikan, kemudian SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, sarana prasarana mungkin ya, kelengkapan sarana prasarana di sekolah kita, ARKAS, aplikasi sumber daya sekolah, dan SIPOS. Ini untuk raportnya. Kita bandingkan. Ini nih ada nih, laporan rapor pendidikan SD Negeri Gunung Dahu tahun 2023. Laporan ini berisi capaian seluruh indikator. Nah, dari AKM, dari survei lingkungan belajar. Biasanya sehari sebelum kita melaksanakan AMBK, kita dulu guru-guru mengerjakan soal. Namanya Sulinjar, survei lingkungan belajar. Kemudian didapatkan juga dari ini. Dari apa? Ya mungkin itu di antara poin dari mana nilai rapor satuan pendidikan. Ini kita bandingkan. Tahun 2023 nih, kita dulu. Nih, 2022 nilai literasi ya 86,67. Tahun 2023 sekolah kita jadi 76,67. Ini turun literasinya, kemampuan literasi. Untuk anak kan? Iya. Kan waktu itu tinggi itu. Iya Pak. Waktu itu yang pertama 2022 mengapa capaiannya tinggi ya? Iya. Karena waktu itu si anak itu kan dibantu untuk mengisi literasi atau LBK. iya. Untuk yang tahun 2023 2023 turun Pak kalau data di sini 11,54%. mungkin itu pakannya Pak. Mungkin. Iya. Emang kalau berbicara ini tidak akurat Pak ya? Tahun 2023 itu tahun ajaran 2023-2024 apa 22-23 Pak? 2223 kan ya? 22, Soalnya 23. kalau 2023 kalau ajarannya kan baru Iya. bulan belum. Iya, iya. Sampai sekarang ya Iya, iya. tanggal 10 paling Iya. baru 27 hari gitu. 2023 itu Pak. Iya, tahun pelajarannya Pak Nah, ya. kalau tahun pelajarannya gitu. Iya, iya. Wajar kalau misalnya nilainya turun karena berjalan KBM-nya juga masih Iya, belum Pak ya. Nah, masih baru kan tanggal 17 Juli masuknya gitu. Mendingan gitu. Iya, itu kan. iya. Kalau dilihat dari situ, kalau Kita full kan- dari 1 tahun ya Iya. wajar juga 8. Kita kan AKM udah 2 kali Pak ya. Pertama di Iya. tahun Bapak. Kalau Nah ini nilainya Pak, yang ini. yang 86. Nah, dan yang kemarin hasilnya ini. Kira yang di bawah itu kan ada sedikit bantuan. Iya. Makanya kalau berbicara nilai itu ditarik dari AKM Pak ya, sebetulnya tidak akurat Pak. Tidak akurat sebetulnya. Iya. Apalagi AKM yang pertama itu betul-betul ini tidak ini Pak ya, tidak munafik, kita kadang-kadang memberikan jawaban lah gitu. Iya. Dan kita capek gitu. Iya. Dan ternyata Pak AKM ini jangan ditakutkan gitu. Nilai sekolah kita kecil. Iya. Justru kalau kita melakukan AKM seadanya, nanti dari pemerintah itu memberikan solusi. Misalkan sekolah kita nih kelemahannya apa, nanti ada berupa apanya gitu, baik berupa bantuan atau arahan apa lah gitu. Nah ini kan ada nih. Sekarang ada aplikasi Pak yang sangat modern, namanya ChatGPT. Kalau yang akan menyusun buku atau yang sedang kuliah ini sangat penting. Tapi ChatGPT ini sekarang pro kontra, dianggap mengambil hak cipta orang. Ini namanya ChatGPT Pak. Kalau Bapak ingin menemukan
konsep apa gitu ya, itu kok langsung muncul sendiri. Kita praktekkan Pak, namanya ChatGPT ini. ChatGPT, kalau di Google langsung ketik aja ChatGPT gitu. Ini, kemudian kita daftar pakai akun Google, bukan ID belajar banyak akunnya, tapi akun Google. ChatGPT. Sudah. Boleh? Iya, sebentar ya. Kelas 5 kasih tahu nih. Hah? Kan kemarin sudah di ini kan sudah dikasih tahu. Coba masih ada. Nah ini harus digunakan HP-nya, verifikasi akun dulu. Boleh dicoba Bapak Ibu nanti. Jadi misalnya kita ingin menemukan sesuatu Pak ya, pengertian sesuatu itu di ChatGPT ini lengkap Pak. Kalau di internet kan Ini nih. Ini nggak mau. iya. Kalau di internet biasanya itu muncul, tapi harus memilih lagi Pak ya, untuk halaman-halamannya harus memilih lagi lah gitu. Kalau di ChatGPT itu langsung otomatis beberapa halaman Pak, lengkap pengertian-pengertiannya. Tapi kita tidak ini. Kalau tadi ada apa namanya, mengambil itu. Iya, mengambil hak kita Pak ya. Sebetulnya kalau konsumen tidak masalah Pak. Yang masalah itu sekarang yang rame-rame akan digugat perusahaannya Pak, perusahaan yang menciptakan aplikasi ini. Jadi itu kan ciptaan orang lain Pak yang diambil dengan mudah lah gitu. Hak kita seperti misalnya lagu gitu. Iya. Lumayan kalau ini kan bisa ini. Iya. Kemudian kalau melihat sini hampir turun semua sih Pak ya. Ini skornya turun. Yang naik itu literasi membaca ya Pak Iman ya? Membaca. Iya, literasi membaca. Di sini ini terkait AKM sih literasi juga ya. Ini turun ya. Tapi ini diambilnya dari AKM Pak ya, hasil AKM. terus kelasnya hanya kelas 5 gitu. Apa keseluruhan? Sebetulnya karena AKM ini kelas 5 Pak ya. Kemampuan anak di kelas 5 ini misalkan sekian. Otomatis ketika di kelas 4 pun bisa terbaca lah gitu ya. Iya. Karakter ini turun ya, karakter turun, karakter anak, gotong royong turun. Ada yang naiknya apa nih? Kebinekaan global naik berdasarkan AKM gitu Pak ya. Ini inovasi guru dianggap turun juga. Penerapan mewujudkan visi misi sekolah juga turun. Refleksi guru ini naik. Ini dari AKM. Yang terakhir Bapak dan Ibu terkait
kurikulum merdeka. Di Dapodipa itu harus dimasukkan satu guru menjadi koordinator P5, Pak. Kenapa harus ada koordinator P5? Karena kalau melihat buku yang sudah dikirim untuk P5 itu kan per fase, Pak ya. Fase A kelas 1 2. Otomatis satu buku itu satu buku itu digunakan oleh kelas 1 dan 2. Berarti harus dibagi. Elemen yang di P5 itu mulai dari apa? Gotong royong dan sebagainya ya. Kebinekaan global harus dibagi 2 berarti Pak ya. Jangan sampai semuanya dipelajari di kelas 1. Ada itu P5 ada. Udah di terbit di Ada apa bukunya? ada Ada Pak, sudah dikirim. di distribusinya Udah kirim sudah Pak. ada di Ada. kan enggak Ada cuma tidak jumlahnya sedikit satu kelas. Iya. Juga satu orang murid satu. Tidak persis apa itu, mungkin pegangan guru saja. Dan penerapannya P5 ini memang bisa di akhir pelajaran Pak. Tidak setiap hari. Mau 1 minggu sehari ya memang ya. 1 minggu sekali boleh, atau misalkan dalam seminggu mau berapa pertemuan hanya di akhir Pak. Penerapannya di akhir. jamnya tuh enggak di Jamnya ada ya memang ya. Cuma Pembagian ada. ada. Cuma begini Pak Wira, untuk penerapan P5 kan kita harus merujuk pada waktu kita ada pertemuan di SD Curug 1 ya. Waktu itu kan yang difokuskan untuk tahun ini itu kelas 1 dan kelas 4. Iya Betul betul. kan? Nah, untuk penerapan P5 apakah yang belum diterapkan ya? Apakah bisa diterapkan juga? Sehingga kan kalau seperti itu, kalau misalkan boleh misalkan ya, kan kita untuk kelas yang lainnya udah apa namanya, beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan kurma tadi, kurikulum merdeka ya. Apakah ini hanya untuk kelas 1 dan kelas 4 saja atau semuanya? Untuk sekarang kan yang diharuskan itu kurikulum merdeka kelas 1 dan 4 Pak. Tapi ada rencana tahun sekarang pun 25. Kalaupun tidak, kelas 2 dan 5 ini mungkin tahun depan. Gitu. Untuk pembagian fase sebetulnya Abdi kan kelas 4 banyak. Berarti harus koordinasi dengan guru kelas 3. Jangan sampai dibagilah gitu. Dari P5 itu elemennya dibagi Pak, dibagi dengan kelas 3. Hanya tadi ada pertanyaan dari Pak Iman, apakah elemennya itu semuanya diberikan? Padahal misalkan si murid tersebut sudah ini Pak ya, sudah punya gambaran, bahkan sudah mempelajarinya gitu. Karena ada mungkin di pelajaran PKN yang mirip-mirip Pak ya, dengan P5 ini ada gitu. Ini juga perlu kita pertanyakan, apakah semua elemen itu harus diberikan gitu? Apa hanya poin-poin yang belum dipahami saja oleh murid gitu. Selanjutnya, nah ini di Dapodik juga ada seni, pelajaran seni Pak. Pelajaran seni itu ada seni musik, seni tari, seni rupa, teater dan budaya. Kalau tidak salah ini Pak, kita hanya memilih salah satu seni saja yang mau dikembangkan di kelas kita. Mungkin sesuai dengan minat siswa, kemampuan guru. iya Namun Abdi kan namun seni musik semua mungkin banyak. Emang pertama tidak memahami, tapi di anak mungkin ada yang bisa seni musik. iya Untuk lebih enak Abdi sesuai kemampuan Abdi akan mengembangkan seni rupa. Hanya pilihan saja nih Pak, mau seni apa gitu. Tidak harus semua seni diterapkan. Misalnya kelas 1 nih, ini harus ada nih, harus segera dimasukkan di dapur nih. Mau pilih seninya seni apa yang mau dikembangkan di kelas 1.
Dan ini ada seni musik, nah, Ya, seni apa? ada seni musik, tari, rupa, teater, dan budaya. Harus dipilih salah satu katanya ini. Seni tari ya, mungkin ya. Nah, seni tari. Mungkin Bapak Engkos juga sama Pak Eman, kalau kurikulumnya tidak diganti lagi akan melaksanakan kurikulum merdeka ini. Berarti yang itu yang ada di Dapodik itu hanya kelas 1 aja dulu gitu. Iya, di Dapodik hanya kelas 1 dan 4 Pak. 4 ya. Iya. Kalau itu yang diberlakukan untuk tahun sekarang. Iya, yang sudah diberlakukan Pak. Nah. Mungkin itu saja Pak. Mungkin ada yang perlu kita bahas lagi terkait hal-hal tadi atau hal yang lain yang berkaitan dengan kepentingan tugas kita sebagai pendidik. Maka refleksi. Nah, refleksi apa namanya? Baik. Bukan refleksi ya? refleksi. Enggak kan? Iya. Tom, tapi kamu menyerahkan mikirnya. Ayo. Bisa. Nggak bisa. Ibu dulu. Ibu. Ya dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Bapak Lurah sebagai apa namanya calon guru penggarap. Masih calon atau sudah masuk itu? Iya Pak. Masih baru ya? Masih berjalan. Masih berjalan ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk menjadi satu guru penggerak yang bisa mengembangkan dirinya di dunia pendidikan. Kali tidak terlalu ini tadi sudah beberapa hal sudah banyak dibahas dan dapat dipahami oleh kami sebagai namanya sejauh seperti kali ini. Ya sebetulnya posisinya sama sih Pak. Sama. Sharing aja lah. Oh sharing ya. Nah, kalau cuma sejawat kan ada penilaian kalian Pak. Tapi kalau nilai udah 100% bagus lah ya gitu ya. Nah, dan dari topik-topik yang sudah dibahas dari pertama budaya positif, kemudian MBK, atau pendidikan dan guru tadi, memang dari topik yang pertama atau sesi yang pertama ada bagus, kemudian sesi yang kedua dapat dipahami memang itu dalam apa menanggapi atau memahami karakteristik anak atau apa namanya menghadapi siswa-siswi itu memang ada istilah sobat saja itu ada istilahnya sobat itu kegagahan, kebagusan, kebaikan memang harus dihadapi dengan tadi kesabaran tadi pada intinya. Nah itu udah bisa dipahami, itu sesuai dengan ajaran yang telah tadi Bapak katakan tadi. Kalau kita memberikan hukuman yang sebatas apa bukan tidak mencederai ya. Nah itu asal kejahatan atau gagahnya. Itu kebaikan kesabaran itu adalah gagah bagus gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai rapat pendidikan di kita, dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang itu akan lebih meningkat, akan lebih bagus lagi. Kalau kita sudah mengontrol nilai rapat di SD kita, terutama di SD Negeri Gunung Jati, mudah-mudahan ke depannya kita akan bisa apa namanya bisa meningkatkan lagi untuk nilai. Walaupun kita tidak ini hanya diambil dari kelas 5, tapi ini sudah bisa digambarkan
kelas 1 sampai 4 dan kelas 6 barangkali begitu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir itu tadi apa? Iya, kurma tadi ya, kurma tadi ya. Memang kalau untuk kurma saja karena kita belum menerima apa namanya, bukan pendaftaran ya, seperti workshop gitu ya, untuk kelas-kelas yang lain baru kelas 1 dan kelas 4 barangkali ya, tapi kita sudah banyak karena sekarang banyak istilahnya di media ya, di media itu bisa diambil dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan ya. Barangkali hanya itu saja, mungkin ada tambahan dari Bapak Emma, Ibu Hawa dan yang lainnya. Terima kasih atas pencerahan dari Bapak ini sebagai guru penggerak dan mudah-mudahan berhasil ya, berhasil apa yang diharapkan oleh Bapak Wira SPD. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait kurikulum merdeka ini Pak. Pertama dari kesiapan pemerintah juga Pak ya. Iya. Terkait buku kan, buku saja belum Karena ada. tadi Iya. digaungkan di sana, Iya, kita iya. masih Iya. di lapangan. Iya. Kelas gitu ya. Untuk mencari fase-fasenya kan kita belum lihat Iya. berapa fase itu di kelas Iya. 1 sampai kelas 6 juga. Belum kita hitung-hitung gitu. Kemudian di KBM juga Pak yang saya rasakan kayaknya seperti mengajar itu seperti tahun-tahun yang sudah saja Pak gitu ya. Jadi belum punya ini Pak. Memang kita perlu ini lagi Pak ya. Sekarang kan guru itu dituntut mandiri sebetulnya. Iya. Saya belum bisa laksanakan Pak. Sebetulnya banyak itu online berupa workshop gitu Pak ya, atau apa memang webinar gitu ya terkait implementasi kurma ini. Tapi saya Iya. punya sertifikat. Iya. Iya. Iya, masalahnya mungkin karena salah. Iya, Mak, tidak asli Iya, susah Pak ya. Susah ya. Beda antara gratis dan bayar gitu Pak ya. Iya. Jadi bayar 50. Iya. di masalah oke-nya Pak. Jadi lemot ya kan sinyal oke gratis Pak. Jadi banyak beberapa ini Iya. kendala-kendala gitu. Iya. Sebetulnya banyak lah kalau kita mau ini mah. Tinggal mandirinya sekarang Pak. Jadi program pemerintah sekarang melakukan pelatihan itu misalkan tidak harus dinas pendidikan mengadakan gitu. Iya. Ternyata kita harus sendiri mencari gitu kan di internet. Bahkan di aplikasi itu Pak, Merdeka Mengajar Pak ya. Yang dulu waktu libur kita mengerjakan itu kan sebetulnya untuk memahami ini pelaksanaan kurikulum merdeka. Terima kasih Pak atas kebersamaannya. Satu Pak. Oh masih ada? Silakan. Yang gantian Hawa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan beberapa topik atau materi pada hari ini oleh calon guru penggerak, yaitu yang pertama tadi apa Bu? Budaya positif ya. Iya, budaya positif. Kemudian di situ isinya ada beberapa materi, salah satunya adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak selama ini kan mengenal segitiga sama kaki, ya. Segitiga restitusi itu ada hal yang baru yaitu segitiga restitusi. Cuma kami atau saya tidak menggarisbawahi untuk segitiga restitusi, cuma ada hal yang perlu ditekankan mungkin untuk budaya positif. Tadi membuang sampah ya, ternyata di situ ada kata-kata selama ini dikira sudah tepat, padahal belum gitu ya. Iya. Contohnya tadi jangan membuang atau dilarang membuang sampah. Barangan. Buang apa? Ya.
ternyata itu kurang tepat ya. Iya. Seharusnya buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Itu kan kalimat ya, itu kalimat apapun kalimatnya gitu ya. Ternyata kita sudah pernah mencoba beberapa kalimat yang mungkin ada yang tepat, ada yang tidak gitu ya. Ternyata tetap saja anak-anak itu buang sampahnya sembarangan gitu ya. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu apa yang harus ditekankan sehingga buang sampah anak itu ada perubahan, yaitu tadinya sembarangan, mungkin kalau dilihat pada kalimatnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah bapak-bapak ibu-ibu kan suka melihat ya, pada kita mau masuk ternyata di halaman sekolah banyak sisa jajanan yang berserakan. Benar nggak Pak? Iya. Betul kan? Terutama kelas rendah, kelas bawah ya. Kalau kelas atas mungkin udah ngerti, di seluruh anak-anak juga kan langsung mengerti ya. Jadi langsung membuang sampah pada tempatnya. Cuma untuk kelas bawah 1, 2, dan 3 ini agak susah Pak Wira. Sehingga kita perlu bukan kalimat mungkin ya, atau bukan kata-kata, perlu pembiasaan. Atau mungkin gurunya dulu gitu yang ngambil sampah dan ditempatkan pada tempat sampah gitu. Dan sarananya perlu diadakan seperti sodor sampah, kemudian tempat sampah ya, dari kelas 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini harus ada perubahan Pak Wira, sehingga pertemuan ini ada nilai positifnya gitu ya. Bagaimana caranya untuk kelas bawah? Apapun kalimatnya tetap. Anak-anak akan membuang sampah secara sembarangan. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat diikuti dengan sarannya Pak. Iya. Nah, kan kita kalau dilihat, saya dipelajari anak itu buang sampah karena di depannya itu nggak ada tempat sampahnya gitu. Jauh gitu ya? Jauh. Dari kelas 2 misalnya muter ke kelas 1 lari dia. Udah yang dekat gitu, buang peng gitu, nggak ada. Kira-kira 2, 3 ke depan kelas, ada tempat sampah insya Allah. Terima kasih Pak Eman sudah mengingatkan kami. Budaya positif ini banyak Pak poin-poinnya, bukan saja terkait buang sampah pada tempatnya. Semua program di sekolah untuk melaksanakan budaya positif ini salah satunya itu emang perlu kolaborasi Pak dari semua warga sekolah, komite, apalagi kepala sekolah mungkin Pak ya, yang memberikan kebijakan. Seperti tadi untuk butuh tong sampah itu kan kita kemana nih? Kan itu kebijakan kepala sekolah. Kita tidak bisa minta ke bendahara ya. Minta ke murid apalagi? Iya. Jadi emang butuh kolaborasi. Apalagi mungkin terkait dengan kebiasaan-kebiasaan di kelas bawah. Mereka ini belum paham ya, belum paham. Kadang-kadang apa yang disampaikan pun menangkapnya itu kan masih sulit. Emang butuh ekstra untuk kelas bawah ini. Minimal mungkin perlu menginformasikan Pak tiap hari itu sebelum belajar, misalnya sebelum masuk Pak ya, buang sampah dulu, suruh keluar dulu gitu ya, buang sampah untuk kelas bawah. Terus saya pribadi Pak, sekarang kan sudah melakukan ini Pak, implementasi terkait ini buang sampah di sekolah kita. Pertama, kesepakatannya sudah dibuat bersama-sama Pak Iman. Kemudian spanduk sudah dibikin, itu bukan spanduk ya, slogannya itu. Kemudian ke pedagang juga sudah koordinasi supaya menyediakan tempat sampah. Jadi anak itu jajannya di sana, buang sampahnya di sana, tidak boleh bawa makan dan minuman jajanan itu ke ruang kelas, apalagi termasuk ke halaman sekolah gitu. Mohon ini juga pemantauannya, hasilnya itu seperti apa gitu.
Tapi yang saya perhatikan Pak Iman, ketika masuk ke kelas 4 sekarang tong sampah tidak penuh gitu. Tidak penuh. Biasanya berbagai macam sampah di sana. Saus Pak. Saus ya yang lebih ini lah gitu, ngeri lah. Kalau air Air gitu lah gitu. Tapi penerapan ini sudah sekitar 1 bulan. Abdi ningali kelas 4 tong sampah tara pinuh. Biasanya sok pinuh wae. Di kelas lain apakah seperti itu? Kalau misalkan emang berkurang sampahnya berarti mungkin sudah mulai ini ya kesepakatannya dilaksanakan gitu. Ada efek. Ada efeknya gitu. Belum dilihat di kolong mejanya ada Pak? Di bawahnya belum dicek Pak. Bisikan tadi. Belum dicek ya. Iya. Emang masih ada Pak itu bekas jajanan di tong sampah 1-2 sampah lah gitu ya, tidak banyak. Emang semua program tadi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, harus kolaborasi semua warga sekolah. Ya. Itu saja mungkin Pak Iman. Ya. Cukup ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kan? Video ini.